Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Haji Kodin bersama saya Jonathan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan data yang ada dari database menggunakan PHP native. Oke, yang pertama pastikan kalian sudah menginstal web server. Kalian bisa menggunakan XMPP ataupun Laragon. Dalam kasus kali ini saya akan menggunakan XMPP. Jika belum ada, kalian bisa download di link di bawah ini. Kemudian saya akan start dua-duanya. Oke. Kemudian untuk PHP native, kita akan bermainnya di dalam folder XMPP. Jika kalian menggunakan XMPP, jika kalian menggunakan Laragon, kalian bisa main di folder www. Sebagai contoh, saya akan masuk ke direktori XMPP saya. Di dalam XMPP, kita membuat sebuah file PHP itu di dalam folder htdocs. Oke, pada kasus kali ini saya akan memberikan namanya dengan basic CRUD. Saya akan membuat sebuah folder baru dengan cara mkdir, kemudian basic strip CRUD. Kemudian saya masuk ke direktorinya dengan cara cd spasi basic CRUD. Oke, setelah ini saya akan membuka folder yang basic CRUD ini dalam Visual Studio Code dengan cara ketik kode spasi titik. Di sini saya akan memberikan beberapa ekstensi yang saya gunakan dalam bermain PHP. Di sini terdapat beberapa ekstensi yang saya punya atau yang saya install di komputer saya atau di laptop saya. Tapi kita akan menggunakan beberapa saja untuk bermain PHP. Sebagai contoh, kita akan menggunakan yang namanya PHP IntelliFans. Mana ini PHP? Nah, PHP IntelliFans. Kita gunakan ini. Kemudian kita akan menggunakan PHP namespace resolver. Kemudian kita akan menggunakan error lens untuk melihat apakah di dalam sebuah pemrograman PHP itu ada yang terjadi error atau tidak. Jika terjadi error, maka dia akan memberitahukan kesalahannya ada di mana, yaitu ini error lens. Untuk error lens ini kalian bisa pakai untuk di semua bahasa pemrograman, tidak hanya PHP. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah file baru untuk menginisiasikan pertama proyek kita untuk mengkoneksikannya dengan database. Kita akan membuat file baru dengan nama config.php. Di dalam config.php ini, jika kalian menggunakan snippet atau sudah menemukan snippet, kalian bisa ketik php spasi tab, maka dia akan tampil seperti ini. Jika kalian belum, kalian bisa buat snippetnya di sini, file, kemudian preference, kemudian configure user snippet. Di sini kita bikin file baru dengan nama html.json. Untuk kodenya seperti ini. Di dalam baris kedua ini artinya kita mendefinisikan bahwa kita sedang membuat PHP tag. Terus yang di baris ketiga ini artinya prefix itu berarti ketika kita mengketik kode PHP, maka dia akan menghasilkan yang body ini. Jadi body ini adalah sebuah output yang dihasilkan dari prefix yang kita ketik. Di sini saya membuat dua untuk PHP tag dan init echo. Untuk variabel satu ini artinya jika kita udah mengetik PHP spasi tab, maka kursor akan berada di tempat tengah-tengah di dalam
tag penutup dan tag pembuka PHP. Oke, segitu saja. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah konfigurasi dasar dalam PHP. Yang pertama itu saya akan membuat sebuah variabel dengan nama server, kemudian diisi dengan localhost. Kenapa localhost? Karena bawaan dari XMPP itu kita menggunakan server yang bernamanya localhost. Kemudian saya bikin variabel baru lagi dengan nama username. Di dalam XMPP untuk username defaultnya adalah root. Kemudian password di dalam XMPP kita tidak menggunakan password, artinya passwordnya kosong. Kemudian untuk database-nya di sini saya akan menggunakan database saya akan membuat sebuah database baru. Oke. Untuk membuat database kita kembali ke aplikasi XMPP Control Panel. Kemudian pada bagian MySQL kita klik admin. Maka akan diarahkan ke web browser dengan tampilan php-admin. Kemudian untuk selanjutnya kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Oke. Di sini proses loadingnya sudah selesai kan? Di sini saya akan membuat sebuah database baru dengan nama Simple CRUD. Simple CRUD. Tapi di dalam programmer kita tidak menggunakan GUI atau Graphic User Interface, kita akan menggunakan SQL untuk membuat database. Untuk membuat database kita menggunakan sintaks create database simple CRUD. Kemudian kita execute, kirim. Jika terjadi error karena di database tidak boleh menggunakan string. Kalau mau bikin kita menggunakan underscore, kalau enggak gak usah pakai apa-apa, simple CRUD saja seperti ini. Kita kirim. Oke, ini database-nya berhasil terbuat. Kemudian di dalam database ini kita klik database-nya, kemudian kita klik SQL lagi. Di sini kita akan membuat sebuah tabel baru dengan nama user aja deh, user. Kemudian kita akan mendefinisikan setiap kolomnya apa aja, properti yang dimiliki dari tabel user apa aja. Oke, yang pertama itu ID, int primary key, artinya ID ini akan menjadikan kunci utama untuk tabel user. Kemudian ada name varchar 200. Untuk tipe data varchar itu berarti kita bisa mengisikan teks. Kemudian ada email lah ya, email varchar 200. Untuk lengthnya bebas ya, untuk ukurannya bebas. Kemudian kita akan kasih dia int deh. Nah, kemudian kita create. Karena tabel user udah ada, jadi kita bikin tabel baru dengan nama mahasiswa. Oke, jika sudah kita kirim. Untuk melihatnya kita akan coba select bintang from mahasiswa. Kita secure. Oke, maka dia akan kosong. Oke. Selanjutnya kita akan bikin apa lagi ya? Untuk tabel mahasiswa udah. Ya udah, kita pakai tabel mahasiswa saja sini ya. Jadi kita belum main relasi foreign key atau apa. Kita akan main dasar tanpa menggunakan relasi. Oke, selanjutnya saya kembali ke PHP-nya. Di sini saya akan menuliskan nama database yang telah dibuat tadi, yaitu simple CRUD. Oke, kemudian di bawah ini saya akan membuat sebuah variabel baru dengan nama con atau connection.
diisi dengan MySQL query connect MySQL underscore connect. Kemudian kita masukin semua yang ada di sini ke dalam sini. Server, username, password, db. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan membuat kondisi jika tidak sama dengan $count, maka kita akan die koneksi gagal. Oke. Jangan lupa titik koma, guys. Kemudian di bawah ini kita akan membuat sebuah function, tapi nanti kita akan membuat sebuah halaman utama dulu. Tapi untuk membantu mempermudah kita akan menggunakan Bootstrap. Saya bikin file baru dengan nama index.php. Kemudian saya buka dokumentasi Bootstrap, getbootstrap.com. Di sini kita akan menggunakan CDN saja, tidak menggunakan npm atau package sana. Di sini saya akan memilih opsi yang kedua. Tinggal di paste di sini. Untuk title-nya saya ubah menjadi simple fruit dengan PHP native. Kemudian untuk testingnya kita coba buka ya. Untuk mengakses file PHP, kita klik pada URL-nya localhost / nama folder tadi apa? Aku lupa guys. Namanya basic fruit. Maka tampil hello world. Oke, jika panggilan sudah berhasil, kita coba nih cek koneksinya berhasil atau tidak. Coba kita /config.php. Oke, jika tampilannya putih seperti ini, artinya koneksinya berhasil. Oke, selanjutnya aku akan bikin sebuah kontainer. Contoh saja ya, di sini kontainer. Kemudian sini aku akan bikin sebuah table. Kemudian sini tr pada th. Untuk th-nya kita bikin dia pagar gini aja, pagar nama, email, usia. Coba kita lihat, maka hasilnya akan seperti ini. Kita kembali ke index.php, maka hasilnya akan seperti ini. Kita kasih di mt5 deh, mt5. Oke, kita akan sesuai dengan tabelnya. Apa aja tabelnya? Strukturnya itu ada nama, email, sama age. Oke. Ya udah deh, kita pakai bahasa Inggris juga deh, name, email, age. Kemudian di dalam sini kita akan melakukan sebuah perulangan, tapi menggunakan for each. Sebelumnya kita akan bikin sebuah data dummy dulu lah ya. Contohnya td 1 Hansen Jonathan aj.coding@gmail.com, umurnya 19. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah terlihat kan tabelnya. Untuk selanjutnya aku akan membuat function untuk mengambil data mahasiswa yang ada dari database, kemudian ditampilkan ke dalam sini. Bagaimana caranya? Kita gini bikinnya ya. Kita ke file config, kemudian kita bikin sebuah function nih untuk mengambil data yang ada dari database yang memiliki tabel itu mahasiswa. Cara gini, kita bikin sebuah function dengan dalam kasus ini aku bikin fetch deh, tapi jangan fetch deh, query aja deh, query. Kemudian di dalam parameter ini kita akan mengisi $query kurung perawal.
Kemudian kita akan memanggil variable count yang ada di luar dengan cara global count. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah sebuah penampungan deh, yaitu rows sama dengan $row sama dengan array kosong. Kemudian di sini saya akan melakukan perulangan nih, while $row MySQL fetch a stock $result. Oh ya, sebelum kita bikin $rows, kita bikin sebuah variable baru nama result yang mengisi tentang ini, MySQL query kita panggil parameter pertamanya itu count, kemudian parameter yang kedua itu query seperti ini. Maka dia lakukan $rows indeks keberapa sama dengan $row. Kemudian kita returnnya, kita mengembalikan apa? Ya $rows. Karena kan yang dipanggil kan nanti $rows-nya. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembali ke index.php. Sebelum tag HTML ini dibuka, kita bikin tag PHP. Kemudian kita akan panggil fungsi yang ada di config dengan cara require strip config.php. Nah, di sini aku akan bikin sebuah variable baru dengan nama mahasiswa. Mahasiswa sama dengan kita akan panggil function query yang ada di file config tadi yang ada di sini. Dengan cara query, kemudian diikutin dengan query-nya apa? Select bintang from mahasiswa. Oke. Kemudian di sini kita kan datanya masih data dummy kan ini. Kita akan melakukan for each atau perulangan khusus array dengan cara seperti ini. Kita buka tab PHP. Kemudian kita bikin gini, for each $mahasiswa s $mhs titik 2. Kemudian kita tutupnya di sini php and for each. Oke. Nah, di sini harusnya udah tampil lah ya, karena di sini kita hanya cuma satu data kita kosong sih sebenarnya, tidak ada data sama sekali. Di sini saya coba panggil gini deh, untuk memanggil variabel yang ada di PHP dalam tag HTML, itu caranya itu gini. Kita buka tag PHP. Karena saya sudah menggunakan snippet, saya akan menggunakan PHP echo seperti ini. Kemudian $mhs strip name. Kemudian untuk emailnya kita bikin seperti ini, $mhs strip email. Gini deh, salah, php $mhs email. Kemudian untuk usianya kita gini deh, php $mhs. Ini artinya ini kita memanggil variabel mhs. Aslinya variabelnya mahasiswa kan, tapi kan kita udah ubah jadi variabel mhs. Kemudian kita memanggil array key-nya yaitu name. Ini artinya berarti kolomnya name. Seperti ini. Maka aslinya akan error harusnya. Nggak error sih, karena kita ini nggak ada data. Coba kita insert sebuah data, satu data aja, menggunakan sintak SQL seperti ini. Insert into mahasiswa, values-nya itu gini deh, 1, Hansen Jonathan @gmail.com. Contohnya aja ya, 19. Kemudian gini, kalau kita kirim maka hasilnya akan masuk. Kemudian kita coba refresh. Nah, masuk kan guys, gitu contohnya. Tapi kalau kita misalnya tambahin data satu lagi gini ya, insert into mahasiswa
values-nya itu ID-nya itu 2, hj kodin, hj.kodin@gmail.com, 19, maka dia akan kembali ke 1. Nih, kita contohnya nih. Nah, kita akan kembali ke 1 lagi. Angkanya tidak berubah. Di sini harusnya kita melakukan pemanggilan ID harusnya ya. Kita gini, php $mhs ID. Nih, jadi gini kan ya. Ini udah tampil. Tapi kita akan membuat sebuah fungsi untuk menambahkan data. Caranya gini guys, kita akan bikin sebuah, sebelum table, kita bikin dia itu kelasnya itu namanya ada gini, A, kelasnya itu btn primary, btn md, mt2, pseudo md, tx 3 kali lah ya. Kemudian tulisannya itu, parafnya itu kita bikin ke file baru yang namanya tambah create deh, karena ini pakai bahasa Inggris kita pakai create deh. Create php add new data, maka akan hasil seperti ini kan. Kemudian ketika ini diklik, maka dia akan ke halaman ini, create php set. Oke, udah, ini udah muncul nih PHP-nya. Di dalam sini kita bikin tag HTML lagi lah ya, tapi kita menggunakan bootstrap. Kita akan copy dari sini saja, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita bikin ini jadi simple code with PHP native add form. Gini deh contohnya. Untuk hello world kita hapus, kemudian kita ganti jadi container. Habis container kita bikin dia form, karena di dalam bootstrap ada komponen form, kita akan bikin komponen form. Sebagai contoh kita menggunakan form guys ya, form. Di sini sebagai contoh kita ambil yang ini aja deh, ini kita copy. Kemudian untuk actionnya kita kosongin. Kemudian metode yang akan kita gunakan apa? Ya post. Oke. Selanjutnya kita akan perbaiki ini. Untuk image ini kita hapus. Kemudian untuk ini kita akan jadi name. Kemudian name gini deh. Untuk mengambil dari database, bukan mengambil dari database, maksudnya kayak untuk memasukkan data ke database kita menggunakan atribut namanya name sama name. Untuk ini bebas ya guys, nggak harus ikutin aku guys. Ini kita bikin email, tabnya email deh, kalau ini tabnya text. Kemudian untuk ID nya email biarin, kemudian name-nya email, kemudian di sini email. Untuk checkbox enggak, kita nggak pakai checkbox, kita gini set age number atau number ya, number age. Contohnya seperti ini, kita coba ke sini lagi. Oke, ini tampaknya terlalu polos. Oke, contohnya seperti inilah ya. Ini polosan saja ya. Satu add mahasiswa, add student form lah, add student form. Gini aja deh.
Nah, gini guys contohnya kan. Oke, selanjutnya aku akan bikin fungsi untuk create deh. Untuk validasi ketika tombol submit diklik. Oh ya, sebelum tombol submit diklik, kita kasih dia ini namanya ini submit deh. Atau ya submit aja deh. Oke, kita akan kembali ke file config.php. Untuk itu kita bikin fungsinya itu add deh. Function add, kemudian $data deh, $data. Oke, yang pertama itu kita akan masukin yang namanya itu, sebelum kita masukin kita harus apa ya, memanggil variable count untuk koneksi $count. Kemudian kita bikin variable baru dengan nama name, kemudian $_post name. Ini artinya gini guys, kita bikin variable baru dengan nama $_post. Ini artinya berarti metodenya post yang kolomnya itu name. Kemudian kita akan samain seperti ini juga lah ya. Kita akan percepat aja deh ya. Email, kemudian edge. Nah, seperti ini deh. Terus ya udah lagi aja deh. Kemudian kan, berarti setiap tambah data itu addingnya harusnya bertambah kan. Kemudian kita sini bikin variable baru dengan nama query, dengan insert into mahasiswa, values-nya jangan values, values lah ya. Siapa ya, $name, $email, $password. Kemudian .s ya. Kemudian kita panggil gini, mysql query $count, $query. Kemudian kita gini deh, return mysql affected rows. Berarti ini kalau misalnya kalau kita tambah data nih, pasti dia datanya itu bertambah kan, berarti dia harusnya 1. Kalau ada min 1 berarti data tidak bertambah atau gagal. Kemudian $count gitu deh. Nah, kita panggil function add ini di dalam sini. Kita buka php, kemudian kita require config.php. Nah, kemudian di sini kan kita bikin nih sebuah kondisi ketika tombol submit itu diklik. Seperti gini, if $_post yang value-nya adalah submit, maka lakukan ini. Berarti if gimana sih, $_post lebih dari 0, maka echo script, kita pakai script JavaScript deh contohnya deh, script alert student gimana ya, berarti tambah data deh, berhasil tambah use mahasiswa deh, mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian kita redirect window titik relocation titik array kemana, ke halaman index aja deh, index.php. Karena kita yang main di index doang. Kemudian else udah deh, aku pasain aja deh gini deh.
paste. Oke, mahasiswa tidak berhasil ditambahkan, tidak berhasil ditambahkan. Udah kami tadi deh. Oke, gini doang, udah. Undefined ada key submit. Karena apa? Karena di sini harusnya ada submit ya. Harusnya ada loh button namanya submit. Kalau kirim, kan yang dari sini kan? Wah, bentar guys. If else, if else. Bentar ya. Dia harusnya bentar guys ya. Kok gak bisa ya post kirim? Ini kalau nggak ada ini harusnya nggak bisa. Download post kirim. Oh, data. Bukan, add. Coba gini. Dia gak ada kirim cuy. Undefined ada key kirim. On PHP 5. Sedangkan sini ada time kirim. Guys ya. Guys. Ini kok ada salah di mana? Oh iya, if is set guys, is set. Salah. Berarti jika tombolnya diklik, maka dia jalan ke sini guys. Nah, harusnya ini jalan dong. Nah, jalan guys. Contohnya kita kirim namanya apa ya? Admin deh. Kemudian admin at gmail.com, kemudian 20. Nah, apa nih? Lihat. Itu apa? Tulis ya. Admin. Tetap email kan? Ya, error ini. 937. Oh, coba gini guys ya. Caranya kita coba dulu guys. Nah, oke, Nah gitu guys. Itu tambah data, kemudian untuk hapus kita bikin kayak gini deh. Kalau hapus kan berarti kita bikin sebuah tower guys. Yang sini kita bikin sebuah namanya action deh. Oke, kemudian sini kita bikin TD baru yang isinya itu kelas btn, btn user, btn
Oke, harapnya tuh hapus di PHP deh, delete, kemudian edit nanti ya, edit aku bisa aktifin, edit nanti, kemudian edit PHP, untuk katanya tuh access size ID from slash ID gini deh, ID sama dengan PHP ada gimana sih, PHP lah nggak bisa ya, PHP dolar SMS ID. Oke, gini kita coba bikin ke config, kemudian kita coba bikin function delete load ID guys, dia udah mau titik ID, kemudian aduh delete ya, oke guys untuk fungsinya nanti ya guys. Oke, segitu aja video dari saya. Untuk fungsi delete dan update akan di video berikutnya. Oke, terima kasih.